Sukapura Ngadaun Ngora. Sukapura merupakan sebuah kabupaten yang merupakan cikal bakal kabupaten dan kota Tasikmalaya. Setelah melalui perjalanan panjang perubahan dari Tanah Mandala menuju ke Kerajaan Sukakerta, putra dari Kangjeng dalam Tawiraha yaitu Raden Wirawangsa yang berhasil menumpas pemberontakan di Pati Ukur mendapatkan hadiah tanah kekuasaan yang bernama Sukapura. Adalah di Lewiloa, dari Lewiloa pindah ke yang terdiri dari dua kata yaitu Soka yang berarti tiang dan Pura yang berarti kerajaan, sehingga berarti tiang kerajaan. Kekuasaannya dimulai meliputi 15 wilayah yang berbentang sangat luas sekali. 3 di antaranya yaitu distrik Mandala, Karang, dan Parung. Raden Wirawangsa memerintahkan ibu kota pemerintahannya dari Sukakerta menuju ke Lewiloa, Kecamatan Sukaraja. Di tempat inilah Raden Wirawangsa pertama kali memerintah dengan gelar Raden Tumenggung Wiradadaha I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, ketemu lagi bersama saya Egy Manudin, masih di ekspedisi SMK Nur Salam. Nah, sekarang saya berada di suatu tempat namanya Wisma Wiradadaha. Saya masih bersama Kang Asep yang akan menjelaskan tentang Wisma Wiradadaha ini yang berisikan tentang foto-foto bersejarah dari Bupati pertama sampai Bupati sekian. Mari kita ikuti ekspedisi kami. Pak Asep, kita ketemu lagi Pak. Alhamdulillah. Jadi gini Pak Asep, saya tadi lihat-lihat di sekeliling sini banyak foto-foto. Nah, kenapa gitu bisa dipajang di sini foto-fotonya? Oh ya betul. Gini deh, yang pertama ini adalah tempat yang merupakan kantor sekretariat Yayasan Waris Pusaka Sukapura yang tadi disampaikan oleh Bapak Joni Wiratanuninga. Nah, kemudian di sini juga perlu dijelaskan bahwa tempat ini merupakan tempat leluhur Sukapura dari Bupati Sukapura pertama sampai dengan Bupati Sukapura sampai ke-7. Karena kalau sudah ke-8 sampai ke-15 itu sudah ada di Manonjaya, tempatnya di Pajaratan. Nah, kemudian juga kita lihat di sini untuk bupati yang pertama adalah Raden Wirawangsa sebagai Raden Tumenggung Wiradadaha I. Beliau dikenal yang berarti wira kesatria dan dadaha berani, sehingga arti lengkapnya kesatria yang gagah berani. Beliau memerintahkan dari tahun 1632 sampai dengan 1674 dan beliau dimakamkan di Pasir Baganjing, Kecamatan Sukaraja. Seterusnya, beliau diganti oleh putranya yang bernama Raden Jayamanggala pada tahun 1674. Namun beliau tidak memerintah lama karena meninggal dunia dan dimakamkan di Pasir Uni dan dikenal. Setelah itu beliau digantikan oleh Raden Anggadipa yang dikenal dengan nama Dalam Sawidak karena berputra 62 orang. Dalam masa pemerintahannya dari tahun 1674 sampai dengan tahun 1723, beliau dibantu oleh keempat orang putranya yaitu Dalam Jodanagara, Dalam Abdul, Raden Somanagara, dan Raden Indra Taruna. Kemudian setelah beliau wafat, pemerintahan dilanjutkan oleh Dalam Pamijahan dari tahun 1723 sampai dengan tahun 1745. Kemudian seterusnya digantikan oleh Raden Demang Secapati dari tahun 1745 sampai dengan tahun 1747. Setelah itu beliau digantikan oleh Raden Jaya Angga Direja dari tahun 1747 sampai dengan tahun 1765. Setelah itu dilanjutkan oleh Raden Wiratanubaya dari tahun 1765 sampai dengan 1807. Dan setelah wafat dimakamkan di Pasir Tanduk. Setelah Bupati ke-7, pusat pemerintahan dipindahkan ke Arjawinangun Manonjaya. Bupati ke-8 yaitu Kangjeng Bupati Wiranubaya dari tahun 1807 sampai tahun 1811, dan pada tahun 1814 sampai dengan tahun 1837 digantikan oleh Kangjeng Dalam Surdilaga yang dikenal dengan nama Dalam Talun. Setelah itu Bupati digantikan Raden Tumenggung Danuningrat dari tahun 1837 sampai dengan tahun 1844, kemudian seterusnya digantikan oleh Raden Temenggung Wiranubaya dari tahun 1844 sampai dengan tahun 1855. Setelah itu digantikan oleh Dalam Wiradadaha dari tahun 1855 sampai dengan 1875.
di sini juga kita bisa lihat ya Bupati ke-14 ada Raden Wiratanuningrat. Setelah itu digantikan oleh Raden Demang Dana Kusumah atau Raden Tumenggung Wirahadiningrat dari tahun 1875 sampai dengan 1901. Setelah beliau berhenti, kedudukannya diganti oleh Raden Rangga Wiratanubangsa atau Dalam Bogor dari tahun 1901 sampai dengan tahun 1908. Kemudian posisinya digantikan oleh Raden Wiratanuningrat dari tahun 1908 dan pemerintahannya dialihkan ke Tawang, Kota Tasikmalaya sekarang. Raden Wiratanuningrat juga dikenal dengan usahanya yang berhasil membuka rawa Laklok menjadi pesawahan yang subur. Setelah wafat, beliau digantikan oleh Raden Tumenggung Wiradiputra dari tahun 1938 sampai dengan tahun 1944. Kemudian beliau digantikan oleh Raden Tumenggung Arya Sunaria dari tahun 1944 sampai dengan tahun 1947. Dan akhirnya Bupati Sukapura digantikan kembali oleh Raden Tumenggung Wiradiputra dari tahun 1947 sampai dengan tahun 1949. Dan setelahnya tidak ada lagi keturunan Sukapura yang menjadi bupati di Tasikmalaya. Di Wiradan ini ada situs-situs yang membuktikan bahwa adanya kesultanan di daerah sini. Oh iya betul, ada situs-situs peninggalan Kabupaten Sukapura. Kita bisa lihat di luar. Kalau berkenan mari kita lihat. Oke, baik pemirsa, sekarang kita akan melihat situs yang ada di Wiradadaha ini. Seperti apa situsnya? Mari kita ikuti. Nah ini Dek yang tadi Bapak sebutkan, ini adalah situs salah satu situs yang ada di Kabupaten Sukapura. Ini situs ini namanya apa? Situs Empang. Situs Empang. Empang itu dalam bahasa Sunda atau dalam bahasa Indonesia disebutnya kolam. Jadi Empang itu adalah kolam. Ini merupakan salah satu situs. Nanti juga di sana ada rumah yang berkaitan dengan situs Empang. Nah, ini adalah salah satu situs Empang yang ada di Kabupaten Sukapura. Jadi di sana juga ada lagi Di sana juga masih ada satu lagi yang nanti bisa kita lihat. Tapi di sana hanya berupa reruntuhan. Di mana Pak? Di sebelah sana. Oke, ini tadi sudah Bapak sebutkan bahwa ini adalah sebuah pemerintahan kalau tidak percaya tidak ada ini ini adalah pemerintahan meskipun hanya tertentu kuasa kata, tapi ini adalah bukti peninggalan dan memang belum dibangun oleh pihak yayasan maupun juga belum mendapatkan perhatian dari pihak pemerintah. Ini ada tampak Oke, adalah tampak mukanya. Meskipun hanya berbentuk puing-puing, tapi ini adalah sebuah disebut tempat tinggal keraton atau istananya bagi bupati. Saya mau tanya Pak, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Jadi situs bangunan ini sampai tahun berapa kehancurannya? Ini dibangun sekitar tahun 1600-an dan kemungkinan besar sampai dengan tahun 1800-an. Jadi tidak dipergunakan lagi. Dan karena tidak dipergunakan lagi, ya akhirnya jadi seperti ini. Tapi mudah-mudahanlah dari pihak yang terkait bisa kembali menata ulang, karena ini merupakan salah satu aset yang bersejarah bagi Kabupaten Tasikmalaya. Ini merupakan cikal bakal dari Kabupaten dan Kota Tasikmalaya. Oke pemirsa, sekarang saya diajak langsung sama Pak Asep langsung ke situs yang ketiga. Bagaimana situsnya? Dek, kita sudah berada di situs ketiga. Oh, ini situs ketiga? Iya, ini situs ketiga. Ini kita bisa lihat ini ada sebuah makam, sebuah museum. Di sini ada museum namanya Museum Air. Dan ini merupakan
leluhur Sukapura. Jadi ada beda antara leluhur dengan leluhur. Kalau leluhur itu yang merupakan Bupati Sukapura dari ke-1 sampai dengan ke-7. Pak, jadi di dalamnya itu ada apa, Pak? Di dalamnya itu ada peninggalan-peninggalan yang berasal dari Kesultanan Mataram, seperti misalnya tongkat, kemudian juga ada pakaian kebesaran, kemudian juga ada peninggalan-peninggalan dari leluhur-leluhur yang ada di Sukapura, misalnya Kujang, Keris, dan sebagainya. Kang Asep, terima kasih atas penjelasannya dari 1 situs sampai 3 situs ini. Baik pemirsa, tadi kita sudah melihat situs dari 1 sampai ke 3. Nah, situs yang tadi adalah bukti adanya Kabupaten Tasikmalaya.